Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan kuliah lapangan kami pada saat tanggal 25 Juni sampai 27 Juni 2024. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmat Darmawan, NIM 029. Perkenalkan, nama saya Hasebnaya Prima Putra Sasta dengan NIM 121220026. Saya Kait Radayu Ratna Dwi Tastiawan dengan NIM 121220027. Perkenalkan nama saya Soraya Divtarani dengan NIM 121220030. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulida Sari dengan NIM 105. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi yang akan kami jelaskan. Itu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga adalah manfaat, yang keempat ada waktu dan tempat kunjungan industri, yang kelima tinjauan pustaka, yang keenam pelaksanaan kuliah lapangan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk mengenai latar belakang ini, teknik kimia adalah suatu bidang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi barang yang lebih berguna, yang dapat berupa barang jadi maupun barang setengah jadi, dengan menerapkan hukum-hukum fisika, kimia, dan matematika dalam perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan operasi dari suatu industri. Oleh karena itu, untuk menunjang pembelajaran di teknik kimia itu dibutuhkan gambaran penerapan dalam industri secara langsung, yang salah satunya itu adalah dengan adanya kuliah lapangan ini. Kunjungan industri itu adalah salah satu wujud realisasi dari mata kuliah lapangan yang merupakan mata kuliah wajib di semester 4 di jurusan S1 Teknik Kimia. Dan kita itu melakukan kunjungan di tiga perusahaan yang berbeda, yaitu yang pertama ada PT Pertamina RU 4 Cilacap, yang kedua ada PT Pupuk Ujang, yang ketiga ada PT Indoraya itu Indo Barat Rayon. Kalau kita masuk ke tujuan dari kuliah lapangan ini, yang pertama ada memenuhi persyaratan kurikulum pada jurusan teknik kimia. Yang kedua itu memperdalam ilmu dan wawasan mahasiswa tentang atmosfer dunia kerja di bidang teknik kimia. Yang ketiga itu memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai penerapan bidang ilmu teknik kimia pada perusahaan-perusahaan yang dikunjungi. Yang keempat itu memberikan pengetahuan mengenai sistem yang diserap diterapkan dan mekanisme kerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat ruang kerja perusahaan itu secara langsung dan merasakan suasana kerja pada perusahaan atau industri tersebut. Lalu selanjutnya ada manfaat dari kuliah lapangan ini. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa itu sendiri. Yang pertama ada mengetahui aspek produksi di lapangan dalam sebuah industri. Yang kedua ada dapat mengaplikasikan teori dan konsep yang telah ditempuh di perkuliahan. Yang ketiga ada dapat mengetahui metode yang diaplikasikan perusahaan dengan permasalahan di lapangan itu. Yang keempat, sebagai media adaptasi agar terbiasa dengan lingkungan kerja yang sebenarnya. Kelima, sebagai wadah untuk menambah wawasan dan mengembangkan sifat disiplin, profesionalisme, serta etika dunia kerja. Lalu yang kedua ada manfaat bagi universitas. Yang pertama itu terjalinnya kerjasama antara universitas dengan perusahaan atau industri yang dikunjungi. Yang kedua itu meningkatkan ilmu dan wawasan universitas terkait proses produksi dan pengelolaan berbagai produk di industri petrokimia. Yang ketiga itu universitas akan lebih dikenal di dunia industri. Lalu ada manfaat bagi perusahaan ataupun industri itu sendiri. Yang pertama itu perusahaan atau industri itu akan lebih dikenal oleh kalangan akademis. Yang kedua, perusahaan itu dapat melihat potensi-potensi SDM yang mungkin kelak akan
berguna untuk perusahaan atau industri tersebut. Lalu selanjutnya ada waktu dan tempat kunjungan industri. Yang pertama itu kita berkunjung di PT Pertamina RU 4 Cilacap. Itu yang alamatnya itu di Jalan MT Haryono, relokasi nomor 77, Rawekeong, Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Waktu kunjungan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024. Lalu yang kedua ada PT Pupuk Kujang Cikampek yang beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39, Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Waktu kunjungan itu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Lalu yang ketiga ada PT Indobarat Rayon yang beralamat kawasan industri Kujang Cikampek, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39, Dawuan Tengah, Cikampek Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Lalu waktu kunjungan itu pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka. Minyak dan gas bumi itu adalah sumber daya alam berbentuk zat cair dan zat padat yang tersimpan dalam reservoir bumi. Reservoir itu adalah pori-pori batuan pada suatu kolam di perut bumi. Secara ilmiah itu minyak dan gas bumi itu memiliki unsur senyawa yang sangat kompleks. Nah, migas itu memiliki dua unsur utama, yaitu atom hidrogen dan karbon. Oleh karena itu, dalam ilmu kimia itu unsur dalam minyak dan gas ini disebut dengan senyawa hidrokarbon. Migas itu berperan penting sebagai sumber energi utama di seluruh dunia. Nah, selain itu, minyak dan gas juga merupakan bahan baku untuk produk obat-obatan kimia, pupuk, pelarut, plastik, dan pestisida. Nah, di hampir seluruh sektor industri itu membutuhkan minyak dan gas sebagai komoditas vital yang perannya itu sangat penting. Gas menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, untuk mengelola minyak dan gas dalam sebuah industri, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah peraturan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta instrumen pelaksanaannya. Tata kelola atau peraturan pengelolaan industri vital ini mengatur semua lingkup aktivitas usaha, mulai dari kegiatan hulu hingga hilir. Di Indonesia, pengelolaan minyak dan gas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Lalu tinjauan pustaka mengenai pupuk kujang itu, pupuk adalah bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk mendukung proses pertumbuhannya agar bisa berkembang secara maksimal. Secara ilmiah, bumi dan atmosfer di atasnya adalah sumber hara yang tidak terbatas bagi kehidupan tanaman. Namun, ketersediaannya itu tidak seirama dengan kebutuhan tanaman, sehingga diperlukan campur tangan manusia melalui biosfer management, di antaranya pengaturan komoditas, klon, masa tanam, lokasi, pemupukan, irigasi, dan lain-lain, agar tujuan produksinya itu tinggi dan efisien dapat tercapai. Lalu tanaman itu membutuhkan 13 macam unsur hara esensial makro dan unsur hara makro, dan kurang lebih 5 unsur hara non esensial atau fungsional. Nah, ke-13 unsur hara esensial wajib diperlukan tanaman untuk metabolisme yang sempurna, sementara itu 5 unsur hara non esensial itu dalam beberapa hal mampu berfungsi untuk atau menggantikan sementara peran beberapa unsur hara esensial. Nah, kekurangannya itu hanya salah satu hara esensial akan menyebabkan keterbatasan produktivitas.
Dalam aspek hara, produktivitas tanaman itu dibatasi oleh hara yang paling minimal. Lalu tinjauan pustaka pada PT Barat Rayan itu adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam industri tekstil dan kimia. Nah, salah satu produk utama yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah karbon disulfida atau CS2 yang memiliki berbagai aplikasi dalam industri kimia, terutama sebagai bahan baku dalam produksi rayon viskos. Nah, tujuan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai proses produksi CS2, aplikasi, dan dampak lingkungannya. Nah, produksi CS2 ini umumnya itu menggunakan bahan baku yang berupa karbon dan belerang. Karbon dapat diperoleh dari batu bara, kokas, atau bahan organik lama. Sedangkan untuk belerang itu biasanya diperoleh dari proses pemurnian gas alam atau minyak bumi. Nah, proses produksi CS2 pada PT Barat Rayan ini melibatkan reaksi karbon dan belerang pada suhu tinggi. Proses ini itu dilakukan dalam furnace khusus yang mampu mencapai suhu tinggi untuk memastikan reaksi berjalan dengan efisien. Produksi CS2 itu menghasilkan emisi gas yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Emisi utama meliputi gas SO2 dan CS2 itu sendiri yang bersifat toksik. Nah, pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan terus dilakukan. Nah, termasuk penggunaan bahan baku alternatif dan pengembangan proses yang lebih efisien dalam hal energi dan emisi. Nah, PT Barat Rayan ini juga fokus pada pengembangan proses produksi yang berkelanjutan, termasuk daur ulang limbah dan penggunaan energi terbarukan dalam operasional pabrik. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan kuliah lapangan. Yang pertama kita melakukan di PT Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap atau RU4 Cilacap. Nah, tentang Pertamina itu sendiri memiliki unit-unit operasi yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi beberapa operasi eksplorasi dan produksi, yaitu 7 refinery unit dan 8 unit pemasaran. Ini petanya. Nah, PT Pertamina itu sendiri tuh Cilacap khususnya merupakan salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan di tanah air Indonesia yang memiliki kapasitas produksi terbesar, yakni 348.000 barel per hari. Dan fasilitasnya juga terlengkap. Kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional maupun 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selanjutnya tentang Pertamina RU4 Cilacap. Selama tahun 2017, RU4 ini telah mengolah 19 jenis crude import dengan total volume crude import sebesar 51,1 juta barel. Crude import terbesar adalah crude ALC yang diimpor dari Saudi Arabia dengan volume sebesar 25,86 juta barel per tahun. Sedangkan total crude domestik yang diolah tahun 2017 adalah sebesar 29,1 juta barel. Crude domestik terbesar yang diolah adalah crude Banyu Urip dengan total volume sebesar 10,8 juta barel per tahun. Seperti data yang telah dilampirkan pada presentasi ini mengenai crude oil. Nah, kilang di PT Pertamina Persero RU4 Cilacap ini juga terdiri dari 3. Yang pertama dia kilang minyak 1. Nah, apa sih dirancang untuk memproses bahan baku minyak mentah dari Timur Tengah dengan maksud selain mendapatkan BBM sekaligus untuk mendapatkan produk NBM, yaitu bahan dasar minyak pelumas dan aspal. Mengingat karakter minyak dari dalam negeri tidak cukup ekonomis untuk produksi dimaksud. Nah, kandungan sulfur dalam minyak mentah ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas oksidasi pada komponen lube base oil. Sedangkan dalam aspal, kandungan sulfur berguna untuk menjaga ketahanan aspal terhadap deformasi dan cuaca yang berubah-ubah.
Tetapi kandungan sulfur ini sendiri tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menyebabkan korosi pada peralatan proses. Pada saat ini, bahan baku kilang yang dibangun tahun 1974 dan diresmikan 24 Agustus 1976 oleh Presiden ini bukan hanya ALC, tetapi juga Iranian Light Crude atau ILC dan Basrah Light Crude atau BLC. Yang kedua, kilang minyak 2 pada PT Pertamina Persero RO4 Cilacap mengolah minyak koktail, yaitu minyak campuran. Minyak ini tidak saja dalam negeri, hanya dalam negeri, juga diimpor dari luar negeri. Nah, area kilang minyak 2 ini meliputi ada 4 area. Yang pertama ada Fuel Oil Complex 2 atau FOC2 yang memproduksi BBM. Yang kedua ada Lube Oil Complex 2 atau LOC yang memproduksi bahan dasar minyak pelumas dan aspal. Yang ketiga ada Lube Oil Complex 3 atau LOC 3 yang juga memproduksi bahan dasar minyak pelumas dan aspal. Dan yang terakhir adalah Utilitas Kompleks 2 atau UTL2 yang berfungsi sama dengan UTL1. Nah, berdasarkan pertimbangan adanya bahan baku nafta dan sarana pendukung seperti tangki, dermaga dan utilitas ini pada tahun 1988 dibangunlah kilang Paraxilen Cilacap atau KPC guna memenuhi kebutuhan bahan baku kilang PTA atau Purite Terephthalic Acid di Pelaju, sekaligus sebagai usaha meningkatkan nilai tambah produk kilang BBM. Nah, ini kilang Paraxilen atau kilang yang terakhir di PT Pertamina RO4 Cilacap. Sejak dibangun tahun 1988, kilang Paraxilen ini menghasilkan produk NBM dan petrokimia. Pembangunan kilang ini didasarkan pada pertimbangan adanya bahan baku nafta dan sarana pendukung yang tersedia, seperti tangki, dermaga, dan utilitas. Jenis produk kilang Paraxilen ini adalah Paraxilen, Benzena, LPG, Raffinate, Vivieromed, dan belum selesai, Kak. Dan fuel gas excess. Paraxilen yang dihasilkan menjadi bahan baku pabrik PTA pada pusat aromatik di Pelaju, yakni di daerah Sumatera Selatan. Hal ini merupakan suatu bentuk usaha penghematan devisa sekaligus sebagai usaha peningkatan nilai tambah produksi kilang BBM. Seluruh produk bensin diekspor, sedangkan produk-produk lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kilang sendiri. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup bisnis dari PT Pertamina Eropa Cilacap itu sendiri. Nah, yang pertama itu proyek infrastrukturnya. Nah, proyek infrastruktur itu adalah pengembangan proyek refinery dan petrokimia, terutama di mega proyek RDMP, GRR, dan Green Refinery untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dan kualitas produk. Selanjutnya ada crude oil processing. Crude oil processing yaitu di mana pengolahan dan perdagangan minyak mentah untuk diolah di kilang, termasuk optimalisasi umpan balik. Lanjut. Yang ketiga ada refinery. Refinery itu adalah pengolahan crude oil dan refineries yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas pemrosesan hingga jutaan BPD. Dan yang terakhir adalah produk processing. Pengolahan produk atau penjualan produk yang diutamakan untuk ditujukan kepada kelompok usaha komersial dan bisnis grup atau PT Pertamina Patra Niaga. Selanjutnya kita bakal membahas operasional refinery unit atau persebaran refinery unit di seluruh Indonesia. Lanjut, Kak. Yang pertama kita ada di RU2 Dumai. Nah, RU2 Dumai ini berkapasitas 170 CDU dalam 1000 barel per hari atau MBSD. Dioperasikan mulai tahun 1971. Kilang ini telah memberikan sumbangan nyata terhadap perkembangan dan kemajuan daerah, khususnya di kota Dumai dan sekitarnya, dan telah memberikan andil yang besar bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar nasional. RU Dumai ini memiliki main unit diantaranya CDU atau Crude Distillate Unit, Hydrocracking, dan Delay Cooker.
Selanjutnya ada RU 3 di Pelaju berkapasitas 118 CDU dalam 1000 barel per hari atau MBSD sejak tahun 1935 dengan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil dan intermediate product. Intermediate product diantaranya ada Khalid Feed HSDC, Slope Oil, LLMC, Long Residue, Raw PP. Menjadi produk jadi diantaranya BBM seperti premium, kerosin, solar, dan fuel oil. Dan BBM seperti LPG, Musico, HAP, Laos, SPBX, dan lainnya. BBK seperti Aftur, Pertalite, Pertamax Racing. Dan produk lainnya seperti LSPO dan Propylene. Nah, RO3 Pelaju ini dengan main unit, CDU, HVU, dan Propylene. HVU. Yang keempat itu ada RO4 Cilacap yang kita bahas dari awal. Dengan main unit, CDU, FCCU, Loop Oil Complex, Aromatic. Pembangunan kilang minyak di Cilacap ini dilaksanakan dalam 5 tahap, yaitu kilang minyak 1, kilang minyak 2, kilang paraksilen, debottlenecking project, dan yang terakhir kilang LPG dan SRU. Selanjutnya, ada RU 5 Balikpapan. Di sini Refinery Unit 5 memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah 260 MBCD setara 25% dari kapasitas intake nasional dan market share BBM 15,6% skala nasional. Dengan main unit CDU, hydrocracking sejak mulai beroperasi tahun 1984. Yang keenam itu ada RU 6 Balongan. Kegiatan bisnis ini utamanya adalah mengolah minyak mentah atau crude oil menjadi produk-produk BBM atau bahan bakar minyak, non-BBM, dan juga petrokimia. Nah, RU 6 Balongan ini mulai beroperasi sejak tahun 1994, menghasilkan 125 CDU dalam 1000 barel per hari. Selanjutnya ada RU 7 Kasim. Kilang BBM ini tuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan BBM di daerah Papua dan sekitarnya, yang sebelumnya didatangkan dari kilang BBM Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang BBM Kasim ini dibangun di atas area kurang lebih 80 hektar dengan main unit CDU dan Naphtha Theater menghasilkan 10 CDU dalam 1000 barel per hari atau MBST. Baik, yang selanjutnya ada bahan baku utama yang digunakan di kilang minyak Cilacap. Nah, di Pertamina Cilacap ini sendiri ada 3 kilang, yaitu kilang 1, kilang 2, dan kilang paraksilen. Nah, untuk bahan baku utama di kilang 1 ada Arabian Light Crude Oil, ada Iranian Light Crude atau ILC, Basrah Light Crude atau BLC, ALC, dan residu dari FOC1. Nah, untuk bahan utama dari kilang 2 ada Arjuna Crude, Minas Crude, Arun Crude, Ataka Crude, residu FOC1, distilat LOC1, dan distilat LOC. Nah, untuk kilang 2 ini sendiri itu menggunakan bahan baku dari minyak yang lokal. Nah, yang selanjutnya ada kilang paraksilen. Untuk bahan baku utamanya ada naphtha yang berasal dari FOC1. Next. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan oleh Pertamina RU 4 Cilacap. Yang pertama itu ada BBM, BBK, dan LPG. Produknya diantaranya solar, Aftur, Premium, Pertamax, MFO, LPG, HVR, dan lainnya. Yang kedua itu ada produk petrokimia. Untuk produknya sendiri ada propilen, paraksilen, DCO, benzen, X2 4, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada produk Lobubase. Untuk produknya sendiri ada aspal 60/7, HPI 160S, HVI 60, dan lainnya. Nah, untuk
produk yang lainnya ada di gambar. Next. Nah, jika dilihat dari gambar itu, yang terbanyak itu ada Solar, Aptur, diikuti oleh Premium, Pertamax, dan eh, produk lainnya dengan yang selisihnya itu hanya sedikit. Maka dari itu, produk dari PT Pertamina RU 4 Cilacap ini yang terbesar ada dari produk BBM, BBK, dan LI sebanyak 92,2%, diikuti petrokimia sebanyak, mohon maaf, diikuti oleh lube base sebanyak 4,2%, dan terakhir ada produk petrokimia sebanyak 3,6%. Next. Yang selanjutnya ada uraian proses produksi dari Pertamina RU 4 Cilacap ini. Yang pertama ada uraian proses produksi dari kilang fuel oil kompleks 1. Jadi fuel oil kompleks 1 ini itu terletak di area 10, terdiri dari unit proses sebagai berikut. Yang pertama itu ada unit 11 yaitu crude distilling exchanger, kemudian ke preflash kolom yang untuk memisahkan uap fraksi ringan. Dalam kolom distilasi, crude ini itu dipisahkan menjadi 5 fraksi, yaitu produk atas, kerosin, LGO, HGO, dan long residu. Produk nafta sendiri digunakan untuk unit nafta hydrotreater atau NHT. Kerosin ke Merox unit, LGO ke hydrodesulfurized HDS, dan long residunya itu ke storage untuk diolah di lube oil complex atau LOC. Next. Nah, yang selanjutnya ada unit 12 atau naphtha hydrotreater unit atau NHT. Unit ini itu berfungsi untuk mengolah hasil puncak crude distiller dari unit 11 dengan kapasitas 25.600 bpsd atau 2.805 ton per hari. Produk dari unit ini itu digunakan sebagai umpan platformer. Proses yang digunakan dalam proses Self-Paver Phase Hydrotreating dalam unit ini terjadi penghilangan sulfur, oksigen, dan nitrogen yang bisa meracuni katalis pada unit platformer. Sulfur yang terdapat pada naphtha direaksikan dengan hidrogen secara katalitik sehingga hidrogen sulfidanya yang mudah dipisahkan dengan hidrokarbon. Yang selanjutnya ada unit 13 atau hydrodesulfurized atau HDS, berfungsi untuk menghilangkan merecaptan pada LGO dan HGO dengan mereaksikan merkaptan dengan hidrokarbon secara katalitik sehingga menjadi hidrogen disulfida yang mudah dipisahkan dengan karbon. Proses yang digunakannya itu adalah Shell Trickle Hydrosulfurization Process. H2S yang terbentuk dipisahkan dengan separator, sedangkan cairannya itu dilucuti dengan steam, lalu dikeringkan secara vakum dengan ejektor. Next. Yang selanjutnya itu ada untuk menaikkan oktanata dari hydrogen unit pada segala dikurangi dulu kandungan sulfurnya dengan 0,5 WT ppm di unit naphtha hydrotreater.
Dalam unit ini, nafta dikonversikan dengan bantuan katalis. Reaksi yang terjadi antara lain dehydrogenation, hydrocracking, isotasisi, desulfurisasi. Selanjutnya ada unit 15 atau Propane Manufacturing Unit. Berfungsi untuk memisahkan LPG dari platformer unit menjadi propane dan fuel gas. Jadi tidak memproduksi LPG untuk dipasarkan. Nah, kapasitas unit ini sebesar 7 ton per hari. Dengan 2 produksi dapat mencukupi kebutuhan bahan bakar oil kompleks dalam 1 bulan. Next. Yang selanjutnya ada unit 16 atau Merok Striator Unit. Nah, unit ini itu mengolah kerosin untuk mendapatkan kerosin dengan smoke point tertentu dan kapasitas pengolahan 16.900 ppsd atau 2.119 ton per hari. Proses ini itu memisahkan merkaptan yang korosif dari kerosin dengan mengubahnya menjadi disulfida yang tidak korosif melalui oksidasi katalitik dengan injeksi udara ke dalam reaktor. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kerosin yang memenuhi spesifikasi aviation turbine fuel atau EPTER. Nah, yang selanjutnya ada unit 17 yaitu Sour Water Stripper Unit. Unit Oke, mungkin karena terkendala jaringan aku yang lanjutin ya. Untuk unit 17 atau Water Strip Unit itu berfungsi mengolah 733 ton per hari. Water dengan kandungan H2S sebesar 0,7 ton per hari dan kandungan NH3 sebesar 0,16 ton per hari. Bahan pendukung yang digunakan untuk unit ini adalah packing berupa seramik Instaloxidil 2. Selanjutnya ada unit 18 atau N2 Plant Unit. Nah, produk dari unit ini adalah nitrogen dengan kemurnian tinggi yang didapat dari hasil pemisahan nitrogen dengan udara. Produk nitrogen ini selanjutnya dapat digunakan untuk proses purging and blanketing. Yang ke-19 ada unit 19 atau Contaminant Removal Process Unit. Unit ini berfungsi untuk menghilangkan kontaminan berupa Hg dan arsen. Kandungan Hg dalam hidrokarbon terbentuk sebagai elemental sulfur dalam senyawa organik dan anorganik maupun sebagai adatan. Kandungan Hg sering terkonsentrasi pada fraksi-fraksi ringan, terutama nafta dan fraksi-fraksi yang lebih ringan lainnya. Selanjutnya, ada uraian proses produksi untuk kilang fuel oil kompleks 2. Nah, fuel oil kompleks 2 yang terletak di area 01 terdiri dari unit-unit proses, diantaranya ada unit 011 crude distillation unit, yang kedua ada unit 012 naphtha di hydrotreating unit. Selanjutnya ada unit 013, ada EH Uniben unit. Nah, unit ini tuh bertujuan untuk memperbaiki smoke point pada kerosin agar tercapai smoke minimal. Nah, kapasitasnya 23.000 barel per hari. Selanjutnya ada unit 014 atau Platforming and CCR unit, mengolah lebih lanjut nafta dari unit 012 dengan kapasitasnya 2.441 ton per hari. Selanjutnya ada unit 15 atau LPG Recovery Unit yang berasal dari stabilizer column. Kapasitasnya sebesar 730 ton per hari. Selanjutnya ada unit 16 atau Cracked Naphtha Minyak Merok Theater dengan kapasitas 11.150 barel per hari. Yang ke-17 adalah Sour Water Strip per Unit dengan kapasitas pengolahan ini mencapai 1.800 ton per hari.
Selanjutnya ada unit 18 Thermal Distillate Hydroethane Unit dengan kapasitas 1.800 ton per hari. Selanjutnya ada unit 019 atau Fish Breaker Thermal Cracker mengolah crude oil distilasi untuk memberikan nilai tambah pada residu. Nah, proses dari cracking ini dibatasi oleh stabilitas dan fish breaking residu yang digunakan sebagai fuel oil. Selanjutnya ada uraian proses produksi kilang lube oil kompleks 1. Nah, kilang ini tuh terdiri dari unit-unit. Di antaranya ada unit 21 high vacuum unit, ada unit 22 propane dissipating unit. Selanjutnya ada unit 23 yaitu Furfural Extraction Unit atau VEO. Ada unit 24 Methyl Ethyl Ketone Dewaxing Unit atau MDU dan unit 25 Hot Oil System Unit. Selanjutnya ada uraian proses produksi dari kilang lube oil kompleks 2. Ada unit 21 High Vacuum Unit atau HVU 1. Ada unit 22 Propane Dissipating Unit atau PDU menghasilkan kapasitas 784 ton per hari. Dan unit 23 ada Furfural Extraction Unit. Selanjutnya ada unit 24 Methyl Ethyl Ketone Dewaxing Unit. Ada unit 25 yaitu Hot Oil System Unit. Unit selanjutnya ada 026 atau Hydrotetting atau Redistillation Unit. Selanjutnya ada uraian proses produksi kilang lube oil kompleks 3. Ada unit 220 Propane Dissipating Unit atau PDU 3. Ada unit 240 atau MEK Dewaxing Unit atau MDU. Ada unit 266 ada Hydrotetting Unit atau HTU. Dan ada uraian proses produksi kilang Paraxylene Complex Unit. Ada unit 82 Naphtha Hydrotetting. Unit 84 CCR Platforming Unit. Ada unit 85 Sulfolan Unit. Ada unit 86 Toteri Unit. Dilanjutkan dengan unit 87 yaitu Sealant Fractionation Unit. Ada unit 88 Paraxylene Extraction Unit, unit 89 Isomer Unit, dan uraian prosesnya lanjut di link bawah. Selanjutnya ada uraian proses produksi dari kilang sulfur recovery unit atau LPG. Yang pertama ada unit 90 atau utility unit. Yang selanjutnya ada unit 91 yaitu gas treating unit. Next. Yang selanjutnya ada unit 92 yaitu LPG recovery unit. Yang selanjutnya ada unit 93 yaitu sulfur recovery unit. Yang selanjutnya ada unit 94 tail gas unit dan dilanjutkan oleh unit 95 yaitu refrigeration. Next. Yang selanjutnya ada uraian proses produksi dari kilang resid fluid catalytic cracking atau RFCC. Nah, proses RFCC ini itu mengubah fraksi minyak mentah menjadi produk hidrokarbon yang lebih ringan yang bernilai tinggi menggunakan katalis silika atau alumina pada suhu tinggi dan tekanan sedang. Nah, RFCC ini memproses heavy oil dari berbagai unit refinery dan menghasilkan gas hidrokarbon ringan, LPG, bensin, light cycle oil atau LCO, dan descended oil atau DCO. Unit ini itu dirancang untuk memproses 62.000 bpsd dengan proyeksi 70.000 bpsd di masa depan. Next.
Yang selanjutnya ada utilitas dari PT Pertamina RU 4 Cilacap ini itu. Jadi unit utilitas pada PT Pertamina RU 4 Cilacap ini adalah semua bahan atau sarana media yang dibutuhkan untuk menunjang operasi pengolahan kilang seperti tenaga listrik, tenaga uap, air pendingin, air bersih, bahan bakar cair dan gas, angin instrumen, dan lain-lain, sehingga kilang dapat memproduksi BBM dan non-BBM. Next. Oke, selanjutnya untuk tempat tujuan kunjungan industri atau kuliah lapangan yang kedua, ini ada PT Pupuk Kujang. Ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2024. Lalu tentang PT Pupuk Kujang sendiri ini, dia didirikan pada tanggal 9 Juni 1975 dan diberi nama awalnya itu adalah Pabrik Kujang 1A. Lalu karena perkembangan usia pabrik yang semakin tua sehingga membawa konsekuensi terhadap pembebanan biaya pemeliharaan dan downtime yang semakin meningkat, maka PT Pupuk Kujang ini melakukan penggantian reaktor urea pada tahun 2001 dan pembangunan pabrik Kujang 1B dengan kapasitas produksi 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amonia. Lalu untuk selanjutnya ada bahan baku utama dan penyediaannya, di mana bahan baku utama dalam proses produksi urea ini ada gas alam, air, dan udara. Lalu untuk memenuhi kebutuhan air pabrik Kujang 1A dan Kujang 1B ini dibangun stasiun pompa air di daerah Parung Kadali Bendungan Curug dan di Cikao sebelah hilir Jatiluhur dengan kapasitas 1.600 meter kubik per jam. Selain itu juga berasal dari kolam emergensi di area PT Pupuk Kujang. Lalu untuk gas alamnya dia diperoleh dari Pertamina EP dan PHEONWC dengan jumlah kebutuhan kedua pabrik adalah sebesar 108 mmscf per hari. Lalu keduanya mengambil sumber gas alam dari lepas pantai Laut Jawa, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan udara, pabrik ini menggunakan udara yang berasal dari udara bebas atau atmosfer yang selanjutnya dihisap oleh kompresor. Jadi udara ini nanti bakal memiliki komposisi nitrogen 79%, oksigen 20%, argon, CO2, dan gas lain dengan persenan 2%. Lalu ada bahan penolong di PT Pupuk Kujang. Bahan penolong sendiri ini adalah bahan-bahan yang terlibat dalam proses produksi selain bahan baku utama. Contoh bahan penolong yang digunakan di PT Pupuk Kujang ini ada asam sulfat, yaitu untuk pembuatan air demin, lalu kaustik soda, ini untuk pembuatan air demin dan sebagai pengatur pH proses penjernihan air. Lalu ada asam sulfat untuk mengendapkan kotoran dalam proses penjernihan air. Lalu ada OASE solution untuk sistem pemisahan CO2 di pabrik 2B. Lalu ada K2CO3 untuk sistem pemisahan CO2 di pabrik 2A. Lalu ada gas klorin atau Cl2 untuk disinfektan dalam proses produksi air bersih. Lalu ada nalko dan kurita untuk bahan kimia di sistem air pendingin. Pewarna organik untuk pewarnaan area subsidi dan karung dan benang yang dipakai pada proses pengantungan. Produk yang dihasilkan dari PT Pupuk Kujang ini ada dua, pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi. Dapat dilihat di gambar samping. Jadi pupuk subsidi ini adalah pupuk pertanian yang diberikan oleh pemerintah dengan harga lebih murah. Pupuk subsidi ini membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas tanaman. Sedangkan pupuk non-subsidi dijual dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh produsen pupuk itu sendiri. Lalu di sini kita akan masuk ke uraian proses produksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pabrik utilitas. Jadi langkah pertama ini gas alam dan air sungai tadi gas alam dan air sungai nanti dialirkan ke pabrik utilitas. Nah, di pabrik utilitas ini nanti dia akan menghasilkan semua bahan pendukung untuk pabrik amonia dan urea. Air bersih yang dihasilkan diolah menjadi air bebas mineral dalam tangka air demin, yang kemudian air demin ini diumpankan ke boiler untuk dikonversi menjadi steam. Lalu gas alam, air demin, dan udara lalu dibantu dengan bahan pendukung seperti listrik, uap air, dan air bersih. Ini bakal diproses di dalam pabrik amonia. Jadi selanjutnya masuk ke pabrik amonia.
Di pabrik amonia ini terjadi pengolahan gas alam, air dan udara menjadi amonia cair dan gas CO2. Kedua produk dari pabrik amonia tersebut kemudian dikirim ke pabrik urea sebagai bahan baku pembuatan pupuk urea. Selain itu juga dapat memproduksi gas hidrogen dan gas CO2. Keduanya dimanfaatkan sebagai bahan baku di anak perusahaan. Jadi di sini terjadi reaksi, di mana reaksi utamanya adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Lalu selanjutnya masuk ke pabrik urea. Jadi di dalam pabrik urea ini dilakukan pengolahan CO2 dan amonia menjadi pupuk urea, baik urea subsidi atau urea non subsidi. Gas CO2 dan amoniak cair diolah melalui serangkaian proses sehingga menjadi urea pril. Produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar SNI. Langkah selanjutnya dilakukan pengemasan produk urea ke dalam karung untuk diangkut ke truk pelanggan di pabrik pengantongan. Oke, baik. Selanjutnya ada di PT Indobarat Rayon. Ini adalah kunjungan industri kami yang ketiga. Oke, sekilas tentang PT Indobarat Rayon. PT Indobarat Rayon didirikan sebagai perusahaan IM1 dengan persetujuan Presiden nomor B/22 Pres _6 1980 pada tanggal 3 Juni 1980 dan dengan persetujuan BKPM nomor 16 1 PMA 1980 pada tanggal 24 Juni 1980 dan diaktakan melalui Notaris Fredrik Alexander Tumbuhan di Jakarta dengan akta nomor 16 tanggal 5 September 1980. Lalu PT Barat Rayon memproduksi Viscons Rayon staple fiber dengan kapasitas awal sebesar 45 ton per hari. Selain menghasilkan rayon sebagai produksi utama, PT Indobarat Rayon juga menghasilkan sodium sulfat sebagai produk sampingnya dan juga larutan asam sulfat pekat dan cairan karbon disulfida sebagai bahan baku dari proses itu sendiri. Next. Lalu PT Indobarat Rayon mengekspor sekitar 20% sampai 30% dari produksinya dan 60% sampai 65% produksi rayon tersebut diekspor secara langsung, yaitu melalui industri-industri hilirnya dalam bentuk benang, kain, dan pakaian jadi. Hingga total seluruhnya kurang lebih 80 sampai 85 dari rayon fiber tersebut diekspor. Nama Indobarat Rayon memiliki pengertian yaitu Indo berarti Indonesia, Barat adalah sebutan lain untuk India, dan rayon adalah nama lain untuk serat selulosa. Next. Oke, di sini adalah bahan baku utama dari PT Indobarat Rayon, yaitu adalah belerang sulfur. Belerang atau sulfur, bahan ini didapatkan dari pihak ketiga yang kemudian dibeli dan dikirim ke PT Indobarat Rayon. Lalu yang kedua ada air. Air digunakan berasal dari PT Pupuk Kujang yang dibeli dan didistribusikan menggunakan pipa maupun alat transportasi lainnya seperti mobil tangki. Lalu yang ketiga adalah natural gas. Natural gas sendiri diperoleh dari PT Pertamina yang dibeli dan didistribusikan menggunakan pipa yang sangat panjang ke lokasi di industri, yaitu industri Cikampek. Next. Lalu hasil produknya, hasil utamanya adalah S2 cair, adalah senyawa organosulfur dan cairan volatil dengan nama kimia karbon disulfida. Senyawa ini juga disebut karbon disulfida atau disulfidokarbon atau metanedion. Lalu kegunaannya adalah satu, digunakan dalam pembuatan rayon. Kedua, digunakan untuk memproduksi tabung vakum elektronik. Yang ketiga, digunakan sebagai pelarut dalam industri pembuatan karet. Yang keempat, digunakan dalam menghasilkan katalis minyak bumi. Lalu hasil kedua adalah hasil sampingnya, yaitu CH4 dan CO2. Hasil samping ini digunakan sebagai bahan baku dan bahan furnis yang akan digunakan dalam proses
pembakaran. Jadi pada proses ini tidak ada bahan-bahan yang dibuang. Next. Lalu uraian proses produksi, sifat-sifat dari produk utama. Tadi kan produk utamanya adalah CS2, lalu karbon disulfida ini bersifat sangat mudah terbakar. CS2 memiliki explosion limit di udara sebesar 0,6. Ini adalah lowernya atau terendahnya, dan uppernya adalah 60%. Maka dari itu, bagian pengendalian kualitas dan keselamatan di industri ini sangat ketat. Namun, PT Bartayon berhasil memperoleh prestasi zero accident dari tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, sampai 2021. Sehingga dapat dikatakan safety yang ada sangatlah baik. Oke, kesimpulan dari presentasi ketiga industri tadi. Yang pertama, dari dilakukan kunjungan industri ke 3 tempat yang berbeda, yaitu PT Pertamina, Refinery Unit 4 Cilacap. Yang kedua ada PT Pupuk Kujang dan PT Indobarat Rayon. Kunjungan industri atau kuliah lapangan ini dilakukan untuk memperluas ilmu tentang dunia kerja di bidang teknik kimia. Pada PT Pupuk Kujang dihasilkan produk berupa pupuk subsidi dan pupuk non-subsidi, di mana bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses produksi urea adalah gas alam, air, dan udara. Selanjutnya, pada PT Indobarat Rayon dihasilkan produk berupa CS2 cair, di mana bahan baku utama dalam proses pembuatannya diperlukan sulfur, air, dan natural gas. Pada Pertamina RU4 Cilacap menghasilkan produk berupa BBM, BKK, dan LPG dengan rasio 92,2%. Petrokimia dengan rasio 3,6% dan juga lube-base dengan 4,2%. Dengan produk yang dihasilkan paling banyak adalah solar dan aftur. Yang keduanya termasuk produk dari BBM, BKK, dan LPG. Sedangkan bahan baku yang digunakan di Pertamina RU4 Cilacap untuk masing-masing kilang adalah Arabian Light Crude Oil, Iranian Light Crude Oil, Basrah Light Crude ALC atau ALC. Lalu yang kedua ada ALC, residu FOC 1. Lalu pada kilang 2 ada Arjuna Crude, Minas Crude, Arun Crude, Ataka Crude, residu FOC 1, distilat LOC 1, distilat LOC. Kilang Paraxina, nafta yang berasal dari FOC 1. Oke, demikianlah yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami mengenai kuliah lapangan sebelumnya pada tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan sebesar-besarnya terima kasih, dan kami tutup dengan selamat siang.